Selama kita hidup, baik sadar maupun tidak sadar, kita selalu mengambil keputusan. Entah itu keputusan yang kecil atau keputusan besar. Seperti, wah nanti aku mau makan siang apa ya? Wah nanti aku mau berangkat kerja lewat jalan yang mana ya? Wah tugas mana dulu ya yang harus aku kerjain? Tugas A atau tugas B? Dan keputusan-keputusan kecil lainnya yang setiap harinya kita ambil. Nah, dalam proses pengambilan keputusan itu, sebaiknya kita tidak boleh asal-asalan, karena bisa jadi apa yang kita putuskan saat ini akan berpengaruh di kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, pengambilan keputusan ini, baik kecil maupun besar, sebaiknya dilakukan dengan kepala dingin dan dengan mempertimbangkan berbagai hal, baik positif maupun negatifnya. Khususnya untuk keputusan untuk hal-hal yang mengubah hidup kita di masa depan. Contohnya, pengambilan keputusan untuk melanjutkan belajar, memutuskan untuk menikah, memutuskan untuk bekerja di mana, memutuskan untuk hidup dan tinggal di mana, dan lain-lain sebagainya. Keputusan-keputusan seperti itu tentunya harus dipikirkan dan dipertimbangkan matang-matang. Karena hidup kita cuma sekali, jangan sampai dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hidup kita dibuat dengan asal-asalan. Memutuskan untuk melanjutkan belajar adalah salah satu keputusan besar yang saya lakukan dalam kurun waktu terakhir. Kenapa besar menurut saya? Karena pengambilan keputusan itu berdampak pada karir, berdampak pada alokasi waktu, kemudian biaya, tenaga, dan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan dikorbankan, seperti waktu untuk bertemu keluarga semakin jarang, waktu bertemu teman, waktu untuk menjalankan hobi, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mengambil keputusan agar keputusan yang kita buat tidak membuat kita kecewa atau bisa meminimalisir dampak-dampak negatif dan juga agar bisa dikatakan pengambilan keputusan kita istilahnya ada landasannya. Nah, ada beberapa langkah dalam pengambilan keputusan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, identifikasi keputusan yang perlu diambil. Kamu tuh mau mengambil keputusan apa? Nah, contohnya nih, ketika saya memutuskan untuk mau melanjutkan studi. Karena saya seorang ASN, saya harus memutuskan. Saya punya pilihan nih, antara izin belajar atau tugas belajar. Nah, dua-duanya tuh sama-sama baik, tapi prosedur dan dampaknya berbeda gitu. Oleh karena itu, saya harus benar-benar yakin mana yang paling cocok untuk kondisi saya dan sesuai dengan kebutuhan saya. Yang kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Balik lagi yang pernah saya lakukan. Ketika saya ingin memutuskan untuk izin belajar atau tugas belajar, saya mengumpulkan informasi dari berbagai hal. Dari mulai membaca peraturannya, kemudian sharing-sharing, bertanya ke senior yang ambil izin belajar, senior-senior yang ambil tugas belajar, kemudian saya menganalisa, bertanya apa sih positif negatifnya dan apa sih kendalanya dan kesenangannya dalam mengambil izin belajar dan tugas belajar. Yang ketiga, pertimbangkan bukti. Nah, di sini ada beberapa cara umum di mana kita bisa menganalisis dan mempertimbangkan bukti untuk opsi-opsi yang ada. Yang pertama, daftar pro dan kontra. Nah, bisa mungkin kita harus bisa melist pro dan kontra dari setiap keputusan yang kita ambil nantinya. Nah, yang kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang sering banget digunakan. Itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan yang ketiga, matriks keputusan. Nah, apa sih matriks keputusan itu? Berdasarkan definisi, matriks keputusan itu adalah serangkaian nilai dalam kolom dan baris yang memungkinkan kita membandingkan solusi yang mungkin secara visual dengan mempertimbangkan variabel berdasarkan kepentingannya. Nah, matriks keputusan ini tidak hanya dapat membantu kita memilih tindakan terbaik, tapi juga dapat membantu kita memprioritaskan tugas pemecahan masalah dan menyusun argumen untuk mempertahankan keputusan yang telah kita buat. Kapan kita memerlukan matriks keputusan ini? Nah, sebenarnya proses matriks keputusan ini tuh baiknya digunakan untuk memutuskan hal-hal yang tidak memerlukan rasa emosi gitu. Karena pada dasarnya matriks keputusan ini tuh merupakan alat yang logis gitu. Yang seperti yang tadi, contohnya adalah untuk memutuskan izin belajar atau tugas belajar. Nah, itu kan tidak ada emosi yang terlibat, sehingga menggunakan matriks keputusan ini tuh salah satu metode atau alat yang tepat dalam pengambilan keputusan. Nah, matriks ini
dapat digunakan sendiri atau bersama-sama dengan alat yang teknik pengambil keputusan lainnya. Jadi dia bisa digabungin dengan analisis SWOT, terus untuk bisa jadi untuk memperkuatnya kita bisa menambahkan list pro dan kontranya. Nah, cara membuat matriks keputusan itu gampang sebenarnya. Yang pertama adalah buatlah daftar alternatif keputusan kita sebagai baris dan faktor-faktor relevan yang mempengaruhi keputusan seperti biaya, kemudahan, efektivitas sebagai kolom. Tetapkan skala penilaian untuk menilai tiap kombinasi alternatif faktornya. Kemudian berikan nilai 1-5 yang menurut kamu yang paling penting, ini yang harus prioritas, ini yang nyaman untuk kamu, ini yang penting untuk kamu. Kemudian perkalikan dan yang paling tinggi kamu ambil. Nah, itulah keputusan yang seharusnya kita ambil. Yang keempat, pilih sejumlah alternatif. Ketika sudah memilih izin belajar, kemudian pertanyaan lain muncul nih. Kampus mana yang harus saya tuju nih untuk dengan mempertimbangkan sumber daya yang saya miliki? Kampus mana yang cocok dengan kemampuan otak saya dan saya? Dan kampus mana yang buat saya bisa enjoy dan saya bisa berjalan di dua tempat, yaitu yang bekerja dan sambil kuliah gitu. Kemudian pertimbangan jaraknya, pertimbangan metode kuliahnya, apakah online atau offline, dan lain-lain. Yang kelima, ambil tindakan. Setelah kamu menganalisa dari berbagai hal tadi, segera putuskan apa yang kamu ambil. Nah, kalau contohnya saya, yaitu saya mengambil izin belajar dan ada di kampus yang sekarang. Yang keenam adalah tinjau keputusan Anda dan pengaruh baik buruknya. Kalau keputusan saya tadi, yang izin belajar atau tugas belajar, sebaiknya tidak harus ada yang perlu ditinjau ya. Yang harus dilakukan ada menyelesaikannya dan mengerjakannya dengan baik. Gitu. Tapi kalau di strategi bisnis atau di keputusan yang lain, mungkin kita harus meninjau apakah dia berdampak positif atau berdampak negatif. Mungkin itu yang bisa saya share. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat. Amin.